Film ini dimulai dengan menunjukkan surat kabar tahun 1925 yang membahas Eric Liddell, atlet lari profesional yang meraih medali emas pada tahun 1924. Pada Olimpiade Paris 1924, setelah kemenangannya, Eric Liddell mendapatkan tawaran sponsorship untuk pindah ke Amerika, tetapi ia menolaknya. Sebaliknya, ia memilih bergabung dengan London Missionary Society, suatu organisasi keagamaan dengan tujuan menyebarkan kebaikan. Eric Liddell dan Florence Mackenzie Liddell menetap di berbagai daerah terpencil setelah menikah. Eric melanjutkan studinya dan meraih gelar sarjana. Pasangan ini pindah ke Tiongkok, di mana mereka mengajar di beberapa sekolah. Bersama keluarga, mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Selama 13 tahun tinggal di Tiongkok, pada tahun 1937, Jepang berhasil menduduki wilayah tersebut, menyebabkan ketakutan di berbagai tempat. Banyak bangunan direbut, dan rakyat Tiongkok terpaksa meninggalkan tanahnya karena tindakan tentara Jepang yang menutup akses jalan. Dalam situasi sulit itu, Eric Liddell menghadapi kesulitan pergi ke sekolah untuk mengajar karena tentara Jepang yang menjaga jalannya. Namun, sopirnya, Sun Yu, selalu ada untuk membantunya dengan menyuap prajurit Jepang agar Eric bisa membukakan jalan. Pada saat itu, banyak orang terpaksa tinggal di rumah akibat kondisi yang sulit. Sebagai seorang guru, Eric Liddell merasa tanggung jawabnya untuk keluar rumah dan tetap mengajar anak-anak, bahkan jika itu berarti pergi ke desa terpencil. Meskipun harus menempuh perjalanan jauh, anak-anak sangat senang dan antusias menerima pembelajaran dari beliau. Pagi hari, Eric Liddell harus menyaksikan kengerian ketika pesawat tentara Jepang menjatuhkan bom, menghantam salah satu muridnya yang baru saja tiba dengan ekspresi gembira di wajahnya. Peristiwa tragis itu merusak perasaan Eric dan menyadarkannya bahwa, seberat apapun hidupnya, dia tidak ingin menghancurkan harapan yang telah dia tanam. Kini, dia merasa terdorong untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk anak-anak dan istrinya. Eric mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Inggris agar Florence dan kedua putrinya dipulangkan, sementara dia sendiri memilih tinggal untuk membantu orang-orang Tionghoa yang dijajah oleh Jepang. Pada sore harinya, Florence secara tidak sengaja menemukan 3 paspor yang telah dibuat oleh Eric, dan dia sangat sedih karena menyadari bahwa Eric tidak akan pulang bersamanya. Eric mencoba menjelaskan kepada Florence bahwa dia ingin membantu sebanyak mungkin orang, dan dia berjanji akan menyusulnya bersama putri mereka setelah keadaan menjadi lebih baik. Florence menerima keputusan Eric dengan sabar, mengetahui bahwa suaminya adalah pria yang selalu bersedia membantu orang lain dan tidak akan membiarkan penderitaan orang lain. Keesokan paginya, Florence dan kedua putrinya meninggalkan Tiongkok. Saat tiba di pelabuhan, mereka bergabung dengan banyak orang lain yang juga meninggalkan Tiongkok. Eric kemudian mengucapkan selamat tinggal pada putri dan istrinya, meminta mereka untuk merawat satu sama lain, sambil berpesan agar Florence menjaga dirinya sendiri yang sedang mengandung bayi lagi. Florence memberikan kalung rosario peraknya kepada Eric sebagai tanda keberuntungan sebelum berpisah. Beberapa hari setelah kepergian Florence, tentara Jepang datang dan merebut serta menyita semua barang milik Eric. Sunny menjadi penopang yang konsisten, menghibur dan memberi dukungan ketika Eric merasa sedih memikirkan keluarganya. Eric dan Sunny kemudian terpaksa pindah dari rumah, bergabung dengan orang-orang lain yang juga harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Meskipun situasinya sulit, Eric tetap semangat dengan bermain bersama anak-anak. Setiap pagi, dia mengajak semua anak berlari mengelilingi sekolah, dan pada sore harinya, dia menyisihkan waktu untuk mengajar anak-anak yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, Eric menerima surat dari Florence yang dikirim dari Inggris. Surat itu dilampiri dengan foto bayi baru lahir mereka. Eric sangat tersentuh oleh surat tersebut dan merasa senang dengan kabar dari istrinya. Namun, di sampingnya, ada seorang anak laki-laki bernama Siu yang merasa sedih karena kehilangan orang tuanya dan merindukannya. Di malam hari, Eric meminta Sunny untuk mengantar Siu ke panti asuhan agar bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Namun, Siu menolak dan memilih tinggal di sekolah untuk membantu Eric dalam membantu para pengungsi. Beberapa hari kemudian, Eric dan Sunny mengendarai mobil yang memuat obat-obatan untuk dikirim ke salah satu rumah sakit. Eric dan Sunny menyadari bahwa perjalanan ini penuh dengan kesulitan dan bahaya, dengan tentara Jepang tersebar di setiap sudut jalan untuk menghentikan mereka. Bagi Eric, itu bukanlah halangan, karena dia bertekad melakukan segalanya untuk membantu orang lain. Setelah tiba di rumah sakit,
Erik bertemu dengan seorang pria yang meminta bantuan untuk meresmikan pernikahannya. Cerita kemudian berlanjut pada hari serangan Pearl Harbor oleh Jepang pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Dampak serangan tersebut sangat besar, terutama bagi Erik dan orang-orang asing lainnya yang masih berada di Tiongkok. Pada hari ketika Erik sedang meresmikan pernikahan, tentara Jepang tiba-tiba datang dan menghentikan upacara pernikahannya. Semua orang yang hadir pada acara tersebut ditangkap dan dibawa ke kamp konsentrasi. Di sana, mereka digeledah satu persatu oleh pihak Jepang, dan semua barang-barang mereka diambil secara paksa. Bahkan, pasangan pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan dipisahkan satu sama lain. Melihat situasi tersebut, Erik terdorong untuk memberitahu bahwa tidak seharusnya memisahkan pasangan yang baru saja dipersatukan dalam pernikahan oleh Tuhan. Namun, seorang tentara Jepang justru menegaskan kepada semua orang bahwa mereka harus mematuhi Kaisar Jepang, karena Kaisar dianggap sebagai Tuhan yang memegang segala kekuasaan. Kini, mereka terpaksa tinggal di barak kumuh dengan kondisi yang sangat terbatas. Tidur di atas sedotan dan bantal yang dingin, mereka harus menggunakan apapun yang mereka miliki, meskipun itu bukanlah kondisi yang layak. Mereka tidak memiliki pilihan selain menerima nasib mereka yang sulit. Keesokan paginya, semua tawanan diharuskan bekerja di ladang sepanjang hari tanpa istirahat, dengan tentara yang berjaga di setiap sudut. Pindah ke adegan berikutnya, Siu dengan terburu-buru memberitahu Suni bahwa semua orang asing ditangkap oleh tentara Jepang dan ditawan di kamp konsentrasi, termasuk Erik yang juga berada di sana. Mendengar kabar tersebut, Suni segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan sekolah untuk mencari Erik. Pada malam hari, Suni dan Siu tiba di kamp konsentrasi. Dengan tekad yang kuat, Suni memutuskan untuk bekerja di dekatnya, sehingga dia bisa mengawasi Erik dari balik pagar kamp. Suatu hari, seorang tentara Jepang mengenali wajah Erik dari koran yang dia baca, mencatat kemenangannya di Olimpiade saat menjadi atlet lari. Tentara itu kemudian membawa Erik keluar dari kamp, membawanya menemui wali kota Kenzi. Kenzi menantang Erik untuk balapan, lalu menawari tempat tinggal dan makanan yang layak, memberinya kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum perlombaan. Meski memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri, Erik memilih untuk menggunakan kesempatan itu untuk mengajari anak-anak beberapa pelajaran. Lebih dari itu, dia membagikan semua makanan yang diberikan kepadanya kepada anak-anak, menunjukkan kepeduliannya terhadap orang lain bahkan dalam situasi sulit. Beberapa hari telah berlalu, dan Siu sangat merindukan Erik. Suatu hari, dia melihat Erik dan berlari mendekatinya. Untungnya, Suni berada di sana untuk melindunginya dari penjaga kamp. Mengetahui bahwa mendapatkan makanan di dalam kamp sulit, setiap malam Suni menjatuhkan makanan di dekat kamp, dan Erik akan mengambilnya kemudian, membagikannya secara diam-diam kepada semua tawanan. Hari perlombaan telah tiba, dengan sorakan keras dari prajurit dan tawanan yang mendukung pihak masing-masing. Sorak-sorai dari para tawanan semakin nyaring untuk memberikan dukungan kepada Erik. Meskipun Erik awalnya mampu memimpin balapan, tiba-tiba dia terjatuh tepat sebelum garis finish, dan Kenzi memenangkan perlombaan. Seorang tawanan bernama David mengeluhkan ketidakadilan balapan tersebut, menyatakan bahwa kondisi Erik tidak sebaik Kenzi. Meskipun David protes, pihak Jepang bersikeras bahwa perlombaan tersebut adil. Mereka menyatakan bahwa Erik diberikan cukup waktu dan makanan sebelum lomba. Akibat protesnya, David bahkan dipukuli oleh tentara Jepang. Para tentara kemudian menyalahkan Erik, mengatakan bahwa ia tidak menggunakan waktu dengan baik untuk berlatih, melainkan menyia-nyiakannya untuk mengajar dan membagikan semua makanan kepada anak-anak. Mereka kemudian membawa Erik dan David ke penjara bawah tanah, membiarkan mereka kelaparan selama berhari-hari. Pada malam pertama di dalam Dungeon, keduanya merasa kedinginan hingga hampir membeku, merasakan panas terik akibat terik matahari di siang hari. Pada hari kedua, Suni berhasil masuk ke kamp dan membawa makanan untuk mereka. Suni khawatir melihat keadaan lemah Erik, dan ia memintanya untuk melarikan diri. Namun, Erik menolak, enggan meninggalkan rekan tahanan lainnya, dan memilih untuk tetap tinggal. Pihak Jepang akhirnya melepaskan Erik dan David pada hari keempat, namun mereka disiram dengan semacam bubuk dan air dingin sebagai bentuk perlakuan kasar. Dengan tekad yang besar, Suni mengambil segala pekerjaan yang memungkinkannya memasuki kamp bolak-balik sebagai pembawa kotoran manusia. Kadang-kadang, dia mencuri sedikit waktu hanya untuk memberitahu Erik tentang perkembangan terbaru di garis depan Jepang,
yang mungkin mempengaruhi pasokan makanan bagi prajurit Jepang yang ditempatkan di Tiongkok. Sunny memberitahu Eric bahwa dia berhasil menyuap seorang tentara Jepang untuk memutus saluran listrik di lampu sorot dan pagar kam setiap malam pada jam 10 malam, 2 kali dalam sebulan. Dia berencana untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk membawakan makanan kepada Eric, dengan bantuan dari Siu yang nantinya akan memanjat pagar kawat berduri. Ketika Siu berhasil masuk ke dalam kam, dia memberikan sejumlah uang kepada penjaga agar bisa bertemu dengan Eric di dalamnya. Namun, suatu hari ketika Eric sedang mengajar anak-anak, tiba-tiba ia mengalami sakit kepala dan mimisan yang sangat menyakitkan. Karena tidak dapat menahan rasa sakit lebih lama, dia terpaksa meninggalkan kelas dan pergi ke kamarnya. Kekurangan persediaan makanan membuat Jepang menjadi sangat agresif, kadang-kadang menyiksa tahanan tanpa alasan. Salah satu tahanan yang mengalami siksaan adalah David, yang ditangkap oleh tentara saat sedang merokok. Dia mengalami pukulan yang hebat dan ditinggalkan dalam keadaan terluka. Saat Sunny hendak membersihkan toilet, dia melihat David berlumuran darah dan terlihat sangat ketakutan. Setelah David meminta bantuan untuk melarikan diri dari kam, Sunny pergi menemui pemberontak Tiongkok Homebase. Dia meminta bantuan mereka dan bekerja sama untuk merencanakan pelarian bagi David. Pada hari pelarian itu, mereka melibatkan beberapa anak yang tinggal di sekitar kam untuk menerbangkan layang-layang dan menjatuhkannya ke pagar listrik, dengan tujuan menimbulkan kebakaran di sekitar kam sebagai gangguan. Sunny kemudian meminta David untuk masuk ke dalam tong kotoran manusia, lalu membawa David keluar dari kam dengan cara itu. Beberapa hari kemudian, tentara Jepang menyadari bahwa David telah melarikan diri dari kam. Mereka mengumpulkan semua tawanan untuk menanyai tentangnya, tetapi tidak ada yang tahu. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa David tidak ada di sana selama beberapa waktu. Karena kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, tentara Jepang mengambil seorang tahanan secara acak, yaitu Louis, dan membawanya ke penjara bawah tanah sebagai pengganti David. Louis ditempatkan di penjara bawah tanah selama beberapa hari tanpa makanan atau minuman, dan kemudian dilepaskan ketika dia sangat lemah dan sakit parah. Ternyata, Louis mengalami pneumonia bakterial akut akibat ditinggalkan di tengah hujan dan panas selama berhari-hari tanpa makanan dan air. Pneumonia bakterial adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang memasuki tubuh manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh serta paru-paru. Selain Louis, Eric juga mengalami beberapa gejala, seperti sakit kepala dan mata yang terus-menerus kesakitan. Meskipun mengalami kondisi tersebut, Eric lebih memikirkan keadaan Louis yang semakin parah daripada dirinya sendiri. Dengan keputusannya sendiri, Eric memutuskan untuk menemui wali kota Kenzi untuk meminta beberapa obat bagi Louis. Eric menawarkan kesepakatan kepada wali kota Kenzi, sebagai imbalan obat untuk Louis. Eric bersedia berpartisipasi dalam balapan lain. Kali ini, Eric berjanji akan melatih dirinya dengan baik dan memperlakukan perlombaan tersebut sebagai tantangan sesungguhnya. Eric mengatakan bahwa jika dia memenangkan perlombaan, wali kota Kenzi harus memberinya obat-obatan yang dia minta, dan dia akan mematuhi segala perintah wali kota Kenzi jika ia kalah dalam perlombaan tersebut. Eric segera memulai latihan kerasnya tak lama setelah wali kota Kenzi menerima tawarannya, meskipun cuaca dingin dan kepala yang sakit. Saat hari perlombaan tiba, tidak ada yang diizinkan keluar untuk mendukung Eric. Sebagai gantinya, semua tahanan berkumpul untuk berdoa, berharap agar Eric meraih kemenangan dalam perlombaan tersebut. Eric terlihat sangat pucat, namun dengan tekad yang kuat, ia memaksakan dirinya untuk bertahan hidup, bahkan tanpa memakai sepatu di cuaca yang sangat dingin. Eric berlari dengan seluruh kekuatan yang tersisa, awalnya tertinggal namun berhasil menyusul di detik terakhir dan memenangkan perlombaan. Kemenangan tersebut membuat semua orang senang dan bersyukur. Sore harinya, wali kota Kenzi memberikan obat kepada Louis. Pada saat yang bersamaan, Siu bersiap-siap untuk menyelinap ke dalam kam untuk membawakan makanan. Namun, tanpa disangka, bawahan Kenzi, Yumoto, mendatangi penjaga pos dan bertanya mengapa lampu sorot dimatikan. Penjaga terlihat sangat gugup, dan Yumoto mencurigai sesuatu. Ketika penjaga mencoba menghalanginya untuk menyalakan lampu, Yumoto menjadi marah. Seorang penjaga berlari ke barak untuk memberitahu Eric tentang situasi tersebut dan memerintahkan Eric untuk memberitahu Siu agar tidak memanjat pagar karena listrik telah menyala. Namun, sayangnya, tindakan tersebut terlambat, dan Siu memanjat pagar, tersengat listrik. Semua orang berteriak histeris saat melihat Siu yang tewas dan tergantung di pagar.
Siu sangat disayangi oleh semua tahanan, dianggap seperti saudaranya sendiri karena telah membantu mereka selama ini. Tragisnya, Louis juga meninggal malam itu karena obat yang dibutuhkannya terlambat diberikan akibat kejadian yang menimpa Siu. Kejadian tersebut meninggalkan duka mendalam di antara semua tahanan. Eric merasa bersalah atas kematian Louis, sehingga dia memberikan surat pembebasannya dari KAM yang dia dapatkan dari memenangkan perlombaan kepada istri Louis sebagai permintaan maaf. Meskipun surat itu sangat dibutuhkan untuk membebaskan dirinya dan memeriksakan kondisi serta penyakitnya, rasa bersalahnya begitu besar sehingga ia harus merelakan surat kebebasannya demi Catherine yang sedang mengandung anak Louis. Eric meninggal karena penyakitnya beberapa hari kemudian dan dimakamkan di dalam KAM. Sunny menyaksikan pemakaman Eric dari luar KAM. Setelah pemakamannya, salah satu tahanan memberikan Sunny jam tangan favorit Eric yang dipercayakan Eric padanya. Sunny sangat terpukul dengan kematian Eric, tetapi ia bersyukur atas pelajaran yang telah diajarkan Eric tentang membantu orang lain tanpa pamrih. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan berita ini menjadi sukacita bagi semua tawanan. Kamp konsentrasi dibubarkan, dan semua tawanan dibebaskan, mengakhiri masa sulit yang mereka alami. Di sisi lain, pihak Jepang harus menerima nasibnya dan sebagian dari mereka memilih untuk melakukan seppuku demi menjaga kehormatan mereka.